jadinya. Suami yang takut istri itu apa yang ditakutkannya? Apa yang ditakutkan, Bang? Kalau Kalau aku takut, Bang. ini, Bukannya istri itu wajib patuh sama suaminya harusnya. kalau menurut syariat memang Kalau begitu. kalau nanya Islam sama inilah. Syariat ya. begitu. Istri mau pergi pun memang, jangankan mau jalan-jalan, mau ke tempat mamanya aja, dia wajib permisi sama suaminya. Bukan laki yang permisi sama dia. Selain daripada tangan kita dicium, pamit namanya. Iya. Pokoknya tangan kita dicium, kan kita yang mau berangkat kerja nih. Iya. Biasakan cipika-cipiki. Kecipak-kecipik. Ketua, bukan kecipak-kecipi, cipika-cipiki. Iya. Apa itu? Aduh. Kecipika-kecipiki. Cipika, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Bumi aku penuh dengan omong kosong, mulut berbicara tapi otak kosong. Hari-hariku penuh dengan omong kosong, janji terucap tapi kenyataan kosong. Omong kosong ini mengisi udara di sekitarku. Biarlah tahu, tapi tak ada arti yang benar-benar sehat, sehingga memaksaku berteriak lantang agar hatiku tidak memberat. Harmoko hari-hari omong kosong. Harmoko hari-hari omong kosong. Lantangkan suaramu, Harmoko hari-hari omong kosong. Harmoko hari-hari omong kosong. Harmoko hari-hari omong kosong. Segala yang kita punya ini, kita bilanglah bukan perkara harta. Kita rapi, ibaratnya kita rapi wangi akibat ulah siapa? Ulah istri kita. Baju digosok, Loh, kan gitu kan. larinya ke situ. Loh, Mak, itu tadi jangan kita sepelekan istri itu juga. Tadi cerita yang gosok. Enggak, aku cuma membantu mengangkat pakaian dari dalam kamar, kan banyak. Oh gitu. Itu. Ini abang. Bukan aku yang menggosok. Aduh, hancur kan. Membantu mengeluarkan pakaian dari kamar kan berat. Boleh membantu. Makanya dia ingat itu Mas. Membantu menggosok. Nah, kalau kita membantu istri wajar. Baik. Tapi kalau ada batasnya, Bang. Iya, Nah, ya kan? membantu dan Membantu. mengerjakan. Kalau ibaratkan ada pakaian udah cuci, kita bawa mau jemur, gotong ke wajar. Wajar. Nanti ada itu Hujan. jemuran mau hujan, wajar. Tak Angkat jemuran. Nah, ya wajar juga. Dia nggak ada di Iya. rumah. Kalau istri nggak ada di rumah, ya kan? Iya gitu kan? Hah? Kalau istri nggak ada di rumah. Iya, Kalau ada di rumah, itu namanya takut. istri. Tapi enggak juga. Kalau istri ibaratkan ngambil entah piringnya kan, piring kan di belakang. Ya karena hujan mau deras, ya Ada pakaian di depan pertanyaan gitu. kan wajar juga diambil kan. Itu ada pertanyaan. Itulah kerjasama dalam rumah tangga. Iya ada pertanyaan juga ini. Nah, Pertanyaan gini. Cari duit saya. Cuci baju saya. Sapu-sapu saya.
Saya ini siapa? Loh. Ya, mungkin penjawabnya gini, mungkin dia memang belum punya istri. Bisa aja ya. Ini- belum punya istri dia. Peribahasa untuk Kan pertanyaan tadi. oh, Pertanyaan tadi. Cari duit saya. Tanya. dari duit saya, Nah, Sapu-sapu sapu-sapu. saya. sapu saya, Cuci saya. Cuci saya. Gosok saya. masak saya. Loh, saya Saya ini ini siapa? Gitu. Ah, itulah kalau harus jawab. Cleaning service loh kayak gitu dia. Iya bener juga. Enggak, Bang. Itu tanya sama orang. Iya. Oh gitu. Terangan dong. Terangan. Iya. Poin satu, dia membantu dia udah kawin apa belum? Nah, kita nggak tahu juga. Iya. Kalau ibaratkan dia belum kawin, dia ngontrak, wajar. Itu tadi bahasa kau. Hah? Kita ngontrak jadi kan. Ini berbahasa dia udah kawin belum, masih lajang. Bilang udah kawin kok masih Nah, ngontrak. kalau udah kawin, kan mau pertanyaan kan poin satunya udah kawin belum? Poin kedua, Cari duit saya. dia membantu istri. Cuci baju saya. Kan gitu. Iya. Poin ketiga, takut istri. Jadi dalam rumah tangga itu perlu kerjasama kan gitu. Ya aku wajar juga, ibaratkan nyapu, nanti kalau hujan ngepel, ya wajar, nggak masalah. Ngepel Biasanya depan, tapi kok dalam rumah itu nggak ngerti yang ngepel di rumah, paling teras-teras itu. Satu pun Nah, kalau nyapu-nyapu. istri di rumah itu pun capek juga itu di rumah. Oh, mana ada berhentinya. Karena orang rumah pun kerja juga, ya kan? Itu. Nggak kerja pun bini awak capek loh. Awak aja yang jaga anak satu harian aja capek. Iya, Makanya iya. itu tadi. Iya. Waktu abang bini abang koro-koro ke rumahku curhat mana Yos itu gantian itu enak aja buatlah sama kok masa aku aja yang jaga terakhir kami tokoi lah itu Yos nggak ada nengok dia wah nokoi aja terakhir yang kedua naik kereta Yos waduh, Mana ada ketua bilang gitu. Itu kan biasanya itu. kalau nggak percaya tanya Namanya kan Eman. seluruh humor dia. Iya, Itulah kok istri. itu tadi lah kerjasama itu tadi bang, ya kan? Sama namanya. Itulah kerjasama dalam berumah tangga. Bang, pulang. Iya, gitu. Nah, ada. Ada yang itu. Iya, Dek. Ya itu mungkin itulah salah satu bentuk perhatian istri sama suami. Nggak bisa disalahkan suami Iya. juga itu. Enggak juga lah, Bang. Kalau kayak gitu maksudnya betul pergantiannya ganti-gantian. Iya. Kalau tadi, Bang, pulang langsung berangkat enggak kayak gitu. Berangkat ulang. Mungkin begini, karena kan namanya kita duduk ini, mungkin mau keluar nggak bisa. Namanya lingkaran duduk kita ini pas pula kita duduk paling dalam. Maksudnya pulang ya orang pulang. Nah, Coba. Bang, Kawan pulang. kakinya pada kayak gini Pulang semua. apa? Mana ada. Ini, Bang, pulang, Bang. Pulang. Nah, ini Bang, betul. Gagah ya, gagah. Ada juga yang begini, berwibawa sih. itu memang harus diakui juga memang begitu. Ada juga yang memang sudah wayahnya pulang. Jadi namanya Bang. zaman Kalau orang Jawa tahu wayanya, orang Melayu mana tahu wayanya. Wayang bahasa itu. waktu Ah, itu. ada waktunya kita pulang gitu maksudnya Bang. Bahasa itu dipergunakan. Jangan kayak komeng. Ini bagus Ada ini juga bahasa ini. yang udah telepon, Bang ya. ada juga Waktunya. memang sudah waktunya pulang. Nah, itu baru bagus bahasanya. Jadi namanya istri kan mencari Nah, mana suamiku ini. kalau Belum wayang ada nggak di ngerti tempat tuh. ini biasa di kantor Ini atau di orang ruang Melayu kerja ada. segala Iya. macam. Ditengok di kamar mandi pun nggak tahu ada. tuh wayang. Ditelepon lah sama istri. Jadi yang namanya suami memang lagi di luar menerima telepon istri ya diangkat. Ya iyalah. Halo, siap, siap, laksanakan langsung balik. Bengkel kereta pun nggak hidup. Rupanya kunci kontak belum hidupkan. Ya nggak hidup. Nah, Ada juga yang gitu. ada yang gitu. Itu mungkin panik. Dan memang izin tadi memang perlu. Mana bang? Sebentar keluar. Lama? Enggak.
Memang kalau dibilang keluar ya koyok-koyok. Jangan bilang bentar dek beli rokok. Jadi bini itu berpikir beli rokok kok lama kali. Sampai 4-5 jam. Di mana beli rokok? Di Sembai sana beli rokok ya. Berpikir istri nanti di jalan macam mana. Bilang aja kami koyok-koyok tempat si Rahma. Jam segini pulang. Enak. Kalau misalnya pun nggak pulang juga jam segini, mungkin kan itulah pertambahan waktu itu tadi. Ada juga kasus ini, kalau itu kan yang tua-tua menimpa kami. Kalau yang muda-muda, kita nggak tahu juga. Mungkin anggapan istri kita itu karena yang diikutinya ini orang-orang tua, segan memarahi suaminya. Bang, abang kok tiap malam, malam-malam, bang. Macam mana lah yang ngawani yang tua-tua. Oh iyalah dah. Sementara istri tadi pun mau marahi, yang mau dimarahi itu sebaya sama bapaknya. Sepatu bata semua. Ya, segan lah dia mau aku marahin ini udah pangkat bapakku. Tapi tingkahnya mengajak lakiku sampai malam-malam baru pulang. Ada yang begitu. Akhirnya itu bang. Nah ini ada pertanyaan netizen ini bang, yang suruh jawab Bang Har. Apa? Agak payah ngetiknya tuh. Agak payah dan ngetiknya tuh. Loh, tapi kan ini permintaan netizen yang jawab, aduh mak ini payah ini. Karena agak payah ngetiknya kan apanya. Bang Ar pula yang suruh jawab ini. Yang netizen mintanya Bang Har yang jawab. Udin. Jadi bang, adalah di sini kan nama saya Fauzi, ya kan pernikahan saya ini 26 tahun. Nah 2 tahun yang lalu saya itu bekerja, disuruh bekerja, jadi saya kerja itu mulai pagi sampai malam, tapi istri nggak terima gitu. Nah lalu saya putuskanlah keluar dari kerjaan kata dia. Nah habis itu dia bilang bang, kalau apa dia keluar dari resign dari kerjaan, kerja di rumah. Ya. Nah, tapi semakin kerja di rumah pendapatannya berkurang. Ya. Gitu loh. Akhirnya diputuskanlah setahun yang lalu istrinya kerja. Kerjalah, bininya kerja. Bininya membantu kerja. lah, membantu. Ya, membantu. Tapi si suami ini pendapatannya berkurang karena kerjanya di rumah, udah nggak kerja ikut orang lagi. Ya. Gitu kan. Nah, netizen nanya ini, sekarang itu istrinya selingkuh. Jadi sudah cerai setahun yang lalu. Nah, padahal itu istrinya itu yang minta dia keluar dari kerjaan tuh istrinya. Istrinya. Iya, kayak mana tanggapan abang kalau kayak gitu bang? Ya begini juga. Kita kan mesti tahu juga alasan istri kita itu selingkuh. Memang murni karena kita sedikit penghasilan atau memang ada hal-hal yang lain. Contohnya? Ya mungkin kita dalam hal kasur dalam hal dunia kasur lah kita bilang. Kita mungkin Dunia kasur nih Iya. apa? Kalau perempuan itu kan dia Film lah bang. dapur, Jemur kali kasurnya. kasur, dapur dan kasur. Dapur. Kasur. Kalau dapur itu kan urusan kita bilang makan dan minuman kita segala macam diurusi. Kalau kasur ini kan urusan tempat tidur lah. Apakah di situ ada hal-hal yang memang tidak didapat sama istri mungkin. Jadi memang kurang perlu, puas. Iya, perlu Secara biologisnya kurang iya, puas. Perlu ditanya juga. Perlu ditanya. Dan mungkin nggak pun puas ataupun bentuk perhatian suami sama istri ini kurang. Karena begini juga loh. Ini bukan berdasarkan survei. Memang berdasarkan banyak orang cerita. Wah kayak calontong namanya curpin. Banyak orang cerita urusan kasur ini dia menempati persentase cukup tinggi mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Apalagi dia masih umur produktif. Mungkin ya, tapi kan nggak dibilang pula sama Bang Poji ini dia sudah punya anak atau belum. Nggak dibilangnya. Jadi mungkin kan ada kemungkinan. Ya buktinya kan
setelah dia kerja di rumah kan masih mau dia ibaratnya membantu dengan alasan membantu ekonomi, kita bilang kan. Membantu ekonomi. Tapi kalau di tengah jalan dia jadi ujungnya selingkuh. Nah, jadi kita gini aja, jangan kita melulu menyalahkan istri. Ada lagi nih satu pertanyaan nih, tapi pertanyaan ini dijawab sama ketua. Nah, Aku Loh, netizen yang minta ini bang, netizen ini yang minta bang. Iya, bukan deterjen. Deterjen pasti kan banyak. Kamu udah mancing. Jadi namanya si Ahmad bang, si Ahmad itu dia ngomongnya dia kerja mulai pagi sampai malam. Jadi dia sudah WA, istrinya itu mau keluar bang. Dari pagi itu istrinya mau keluar, tapi tidak diizinkan sama lakinya untuk keluar. Karena menurut si lakinya ini, kata si Ahmad itu, istrinya itu keluar terus tiap hari. Jadi tidak diizinkan lah istrinya ini hari itu keluar, gitu loh bang. Nah pada saat si Ahmad ini pulang bang, di rumah itu nggak ada apa-apa. Jadi nggak dimasakin lah. Tapi istrinya langsung tetap nekat keluar tanpa persetujuan suami. Gitu. Nah menurut ketua gimana? kalau menurut aku, Pertanyaan terakhir nih dari netizen. kalau menurut aku ya kurang wajar juga Siapa yang kurang wajar? Istrinya? istrinya lah. Harusnya bagaimana? Seharusnya kalau memang nggak diizinkan suami, jangan keluar. Keluar ini tujuannya apa? Apa dia mau belanja? Main. Padahal nggak diizinkan sama suaminya. Kalau mau shopping, kalau nggak diizinkan nggak keluar, kan gitu. Tapi dia nekat keluar katanya. Karena si Ahmad Itu ini. ya pengertian perempuan ini kurang juga. Makanya dalam rumah tangga itu seharusnya kerjasama ini ada. Umpama sering komunikasi, umpama istri kita dinasehati kalau gini ibaratkan kurang bagus, kan gitu. Komunikasi lah itu tadi, saling Enggak ngerasa. bukan kasih nasihat pada istri, kan gitu. Yang gini nggak bagus. Memang istriku seringnya keluar, tapi kan ibaratkan kita belanja, kita kerja. Tapi suaminya kan nggak setujui. Tadi kata si Ahmad kan Kalau dia ini nggak tadi setuju. kan nggak setuju, karena dia kan shopping. Entah ibarat shopping teman main, entah sama arisan, sendiri, ya kan gitu, entah sama siapa, piginya kan nggak ngerti suaminya ini Sampai tadi. dia nggak dimasakin di rumah, pulang nggak ada Pulang apa-apa nanti nggak ada rumah. apa-apa. Ahmad masak sendiri tadi kan. Kurang bagus juga ini suami, istrinya ini. Terus apa yang dilakukan sama Ahmad? Keluar juga lah gitu ya. Enggak. Ya dia keluar juga. Boleh nggak kalau kayak gitu ketua? Boleh nggak kalau kayak gitu? Nggak boleh. Jadi balas dendam nggak boleh. Nggak Jadi boleh. kita yang harus berbesar hati. Nah, inilah kita panggil istri kita nasihati. Didudukkan, Nah, istrinya didudukkan. Sama lagi. Kalau kayak gini, ini sudah KDRT nih ketua namanya. Nah, yang kayak gitu Kita jangan boi. ditiru, jangan Oh, yang ini jangan ditiru ya. kita nasihati apa masalahnya ini, kan gitu. Kalau kopi di Tabu itu kan. nggak boleh. Kalau Kalau kita keras nggak boleh. istri kita keluar, aku keluar juga Mas. Kalau kayak gini gimana ketua? Boleh nggak ketua? Nggak boleh lah. Terkadang kan suami itu ada yang egois loh ketua. banyak. Ada yang mohon maaf KDRT ya kan kayak Bang Man. Ya, istrinya keluar pulang-pulang ditaboi. Iya, Ya banyak kan? itu. Ada yang dulu Bang, ada yang seperti Bang Yus. Ada. Kalau istrinya keluar dia balas dendam. Ya udah Iya. aku keluar. Keluar juga. Kalau perlu pun nggak pulang-pulang. Iya. Kalau suami kan melalak kemana-mana ya terserah laki-laki Iya, gitu nih. kan. Dia kan bilang gak usah keluar ya. Kita juga mau keluar. Jangan keluar. Keluar juga dia. Izin juga apa gitu balik dia. Iya. Kan aku bilang jangan keluar. Apa lagi? Terus sini, duduk lah terus. Kan ini yang boleh ditiru. Nggak boleh. Oh nggak boleh, ini nggak boleh ditiru. Makanya. Jadi Ahmad nggak boleh niru Bang Man. Ini adalah contoh yang buruk. Oke, sekarang kalau ngomongin Bang Yusril bagaimana? Nah, kalau kawan ini tadi jangan dicontoh juga, Iya. karena kita balas dendam. Bukan balas dendam ketua. Bini kita pergi. Ah, Awak ngapain di rumah sendiri nih? tunggu. Ya bagus keluar juga awak ya kan. Oh, Ya tunggu. keluar ya ngobrol gini sama kawan-kawan. Ya ini tadi kan, ini ceritanya dari Bapak Anip ini tadi. Dari Yang netizen tadi. Bang, dari Iya. netizen bertanya. Tadi. Bukan deterjen, Deterjen. netizen. Nah, Si Ahmad nanya. Jadi yang betul tuh kayak gini.
jangan pergi juga ada, pergi cuy, jangan pergi, begitu pulang udah capek kok deh. Oh gitu. Iya. Jadi Jangan. laki-laki kan kalau seandainya nggak marah ketua, seakan-akan kita tidak punya wibawa gitu ketua. Boleh kita marah, boleh marah, Mm-mm. cuma jangan sekali-sekali kita menampar. Main tangan. Pas Boleh gitu, Bang. Hah? Kalau numbuk boleh. Nggak boleh. Bahasa nampar aja nggak boleh, apalagi Lagi numbuk. nunggu. Oke. Itulah. Kalau nendang boleh. Itu. Susah kali ngomong sama kalian. Udah bilang nampar nggak boleh, numbuk nendang lagi. Aduh. Boleh main tampar. Ya. Kalau nggak main tampar, main tumbuk boleh. Kalau main tumbuk sentai boleh. Masalah itu ada solusinya semua. Kita panggil bini kita kasihlah nasihat. Oh, begini. Apa masalahnya ini? Ulang nih. Kan gitu. Capek kali kok deh. Itu bisa jadi. Jadi dielus-elus. Bukan dinasehati. Oh, Boleh kita dinasihati. marah. Ya. Tapi terkadang ketua pada saat itu kita ini mau merasa emosi. Mungkin Ahmad ini emosi juga. Memang Udah betul. dibilang mulai pagi dari ini nggak boleh keluar. Nah, terkadang kita Malah kerja sifat- capek. Sifat manusia itu kan beda-beda. Ya. Iya kan? Ada yang ibaratkan main hantam-hantaman. Banyak kejadian. Mm-mm. Bukan di sini aja, di lingkungan pun ada. Lingkungan sini aja lah. Ada kan? Ketua, Ada. maksudnya gini ketua. Kan udah nanya nih. Kalau mau dilanggar apa lagi ditanya sama kita? Kan tanya, bang, aku mau keluar bang. Jangan keluar. Kan gitu kan? Mm-mm. Keluar juga dia. Ah. Atau mana mau pergi dia? Iya. Pergi dia. Udah emosi nih. Mati tanam. Mati tanam gitu. Kok mana? Kamu gitu. Dari mana kok deh? Sakit dia nih. Kamu emosi ya nih. Mana gitu kan? Padahal memang istrinya keluar ini mungkin ya bang. Pertanyaan si Ahmad ini percaya istrinya keluar itu tidak Macam-macam lah. menyalahkan menyalahgunakan kepercayaan si suami gitu loh mungkin. Tapi kan namanya kalau sudah nggak boleh, Ya. suaminya udah nggak ngasih, Nah, Ya. ya kan. Terus kita pulang kerja dengan keadaan rumah kosong, habis Capek itu lagi, capek. Pas kita lapar nggak disediakan makanan nggak ada. Terkadang kan kita ini laki-laki tuh yang sakit ya Pak Andi. tumbuh emosi gitu Yang loh. sakit Iya, ya Pak Andi. memang Dia bertanya. itu Dia tadi. juga, sampai bertanya lagi. Kan gitu kan? Itu. Memang ya itu tadi. Dalam rumah tangga itu tadi sifatnya ada laki-laki yang sabar, Mm-mm. ada laki-laki yang emosional. Mm-mm. Emosional tahu nggak? Tahu. Itu gunanya tanya jawab. Iya. Pro dan kontra itu iya, perlu. iya, Ya kan? Kita tambahin salah. Kalau aku ngomong Dia sudah bilang, emosional nggak tahu, Iya, iya. jadi kalian apa? Cuma gini-gini aja sama aja. Jadi pro dan kontra itu harus disesuaikan. jadi ketua. Oke, berarti kan kalau KDRT udah jelas salah. Boleh. Salah lah. Ya kan itu memang Karena ada undang-undangnya, ya, kan gitu kan. tidak dibenarkan di Tidak undang-undang. dibenarkan. Oke. Oke. Kalau seperti Bang Yus ini, Ah. istri sudah dibilang nggak boleh keluar. Pada saat nanti kita pulang, nggak ada istri, di rumah nggak ada orang, ya udah balas dendam, keluar juga. Setuju. Nah, Setuju. ada beberapa yang bilang setuju, Bang. Setuju. Terkadang Alasannya ada suami yang bilang, wah Aneh. bagus aku keluar juga lah ngapain Aneh. kayak gini gitu. Ada alasannya. Ah. Supaya apa? Supaya jangan seperti emosi. Bagusnya pergi. Bagus keluar. Bagaimana Bagus kalau keluar. seperti itu ketua? Setuju. Itu Kalau dia. keluarnya ini ibaratkan meredam emosi, Mm-mm. dia keluar dari rumah kemari, umpamalah kemari, nggak masalah. Tapi kalau ibarat keluar Berarti dia, masih di sekitaran rumah. nah, Iya. kalau keluar dia pergi tuh Main ke rumah kawannya jauh Ah. katakan. Cuman ya, satu hari Bang Yus. nggak pulang-pulang, suami istri ini tadi belas dendam-dendaman, nggak akan jumpa ini. oh. Rumah juga. Rumah juganya. Karena api dilawan api akan kebakar itu. Tum. Tapi kalau api dilawan air secangkir ini, Itulah tadi. itulah pasti akan padam. Berarti ada salah satunya itu harus sabar. Iya, makanya satunya. ibaratkan abang sama bini abang. Apa-apa aku jadi contoh apa-apa. Ini suatu contoh. Jangan Contoh sakit tadi bilang hati. lu contoh. Bini abang kerasin orangnya. Iya. Abang keras. Hmm. Ini tiap hari ini belaga ini. Ya, Tapi kalau abang orangnya lemah. lembut. Bukan lemah, lembut. Iya, lemah lembut lah ibaratnya. Kalau lemah lembut ya. Kalau lemah pengertiannya berbeda suami Lemah lembut, suami kalem lembut gitu beda lah. loh. Sama yang keras. Hancur yang lembek. Lembek. Yang keras ini pun terakhir melemah, Bang.
Oke. Dengan Kalau rumah tangga keras sama keras, sebentar itu. Maka itu gunanya rumah tangga ini ada yang keras, ada yang lembut. tapi satu posisi juga ketua, memang ini kan bininya ini kan memang lakinya ini memang memang takut sama ini si bini. Jadi bini ini, bang aku pergi, jadi diem aja lah dia, ini namanya udah takut sama istri dia. Ya itu tadi. Sering-sering Bang lah yang aku keluar bang, sering-sering lah yang ini ngasih nasihat. Sama. nggak masuk Sama juga, yang ketua. bininya lah. Nggak masuk juga. Suaminya ngasih nasihat ke istrinya. Ya, Sering-sering. walaupun dia lemah, lembut, Mm-mm. tapi kalau Lembek. ibaratkan ini karena batu aja kalau dikikis sama ini Lama-lama. lama-lama jadi gio. akan nipis. Batu lama-lama kalau dikikis jadi gio ya. Iya iya iya. jadi batu Batu cincin. Apa? Apa? Ini apa? Batu. Batu Lama-lama kalau kena tetesan air, itu nah, akan Nggak juga. nikis. korosi. Tahu kan, Bang? Terkikis. Itulah. Kalau bini abang keras, abang lembut, mudah-mudahan ini tentram. Tapi Ya, kalau ya, abang ya, keras sama keras, tiap malam, wah, di kamar pun di kasur itu tadi pun ribut aja bang, Oh jadi secara biologis pun nggak nyaman. nggak nyaman. Walaupun dia mau itu tadi lah ya, di Mau kasur. biologis aja Nah, lah ya. Hubungan suami istri. iya, wah, capek aku nih. Pengalaman. Nah, jadi ketua. Boleh. Tapi kalau ibaratkan ini lemah, ini lembut, walaupun kasar, ya kan? Ini rayuan yang ngeri nih bang, yang lembut ini. Iya. Adik, jangan marah-marah lah. Dia lagi nih. Wah, Itu. Terakhir ini melulu lah ini yang kerasin tadi, dengan rayuan yang ini tadi. Ya. Tahu bang kan? Tahu nggak? Tahu. Nah, itulah maksudku Jadi tadi. gini ketua, kalau lah umpamanya, ya ini Ahmad ini minta pesan. Jadi minta pesan bagaimana menjadi suami yang sabar. Kalau menjadi Yang baik. seperti itu, bagaimana caranya suami itu belajar sabar? Nah, ada kiat-kiatnya nggak? Kan ketua kan kayaknya sabar nih. Karena si netizen ini si Ahmad ini nanya sama ketua. Gitu loh, bagaimana kiat-kiatnya menjadi suami yang sabar? Coba lagi nih, contoh yang Hah? dia penyabar. Iya. Kiat-kiat. Tuh, kan kayaknya kan dia tadi kasih masukan apa? Salah satunya harus menjadi sabar Iya. kan, lemah lembut Contoh, kan? Kan sepertinya beliau ini kan sabar. Iya. Ah, Itu sepertinya bukan. kayak mana ketua? Kiat-kiatnya untuk menjadi suami yang sabar. Suami sabar itu. Nampak deh kan? Mikir juga ada dia. Ada dia. Penyabar langsung spontan duduk. Ini enggak Kayaknya kalau ngomongnya penyabar itu Bang Har. enggak tuh ini. Penyabar. Suami sabar itu. Kok? Kan tuh gitu tuh. Sabar. Tuh. Dia nggak nyata. Kan sabar. Poin dengan ampun dia. Mahal betul. Tapi banyak kawan-kawan yang umpamanya kayak Bang Yus, ya kan? Contoh seperti Bang Yus, istrinya keluar, balas dendam, keluar. Dia bagus Wah, gitu. banyak memang. Dia bagus. Kawan-kawan pun begitu. Setuju. Banyak. Dia bagus. Bahkan sampai umpamanya nggak pulang 1 harian, besok baru pulang itu, baru diajak Asal jangan ngomong dia gitu. asal jangan dia itu enggak pulang-pulang. Ada juga yang nggak pulang, cuma nggak pulang-pulang nggak ada. Tapi memang masukan ketua tadi itu bagus. Kalau menjadi suami yang sabar ataupun istri yang sabar itu bagus. Iya. Makanya kita tuh butuh kiat-kiatnya itu loh. Si Ahmad tadi netizen itu nanya Tapi kiat-kiatnya. tapi lebih bagus dia tanya langsung. Enggak gitu. Mungkin kalau mamanya sama Bang Har ya. Betul, yakin. Beliau pernah umur 40 tahun pernah. Iya. 45 tahun pernah. Dia 60 tahun yang belum pernah. Betul. Sabar. Ah, Bang Har, gimana Yang Bang? namanya sabar itu kan, Sabar gitu. sabar itu kita harus bedakan juga. Iya. Memang sabar atau antara sabar dan ikhlas itu beda-beda Beda. tipis. Sabar itu memang dipakai Ada tiga untuk Bang. mengasih pelajaran sama istri, atau memang kita sabar ini memang sudah memang Takut. kita bilang sudah memang tak bisa dibilangi istri kita Nah, ini. Jadi bolos lah. Jadi itu arti katanya sabar tadi udah sabar udah
campur gedek. Jadi istilah gini, Bang. Jadi kalau sabar yang Harus. bolos, Bolos itu ya wis mau kau selingkuh mau apa, urusannya terserah. nanti begini gitu. Terserah, yang Akhirnya penting kok maunya seperti pulang-pulang apa? gitulah. Yang penting pulang, kalau memang maupun kita bilang mau pisah, bilang. Itu bukan sabar tuh namanya berarti bang. Kalau Apalagi sabar sama los beda bang. Kalau Nah, los itu udah biari. Dol ya, dol. Kalau sabar ini beda. Umpama kita, abang jelek-jeleki aku, udah sabar aku. Itu. Tapi kalau los itu ada kan membiarkan istri kita pergi kan gitu. Iya. Nah, itu nggak sabar. Umpama aku nggak peduli nggak berarti. peduli, itu Beda. makna abang beda. Orang urus ya. Nggak urus dia. Ini gara-gara Amat ini pembahasannya udah sampai setengah jam. Memang betul-betul hebat juga si Ahmad ini. Perkara istrinya nggak masak di rumah. Iya. Pembahasannya sampai setengah jam nih. Dia udah tidur nih. Sih dengerin pening bala obatnya. Tamat udah tidur. Iya. Amat. Tapi gara-gara masukan abangnya tadi, ini belum ada ketemu intisarinya nih masukannya Bukan seperti gara-gara apa. ketua. Iya. Si Amat. Dia udah tidur. Kita harus ngomong Ya sendiri. itu tadi amat ya ibaratkan Udah tidur. pertanyaan itu tadi ya bagus juga. Ya, itu tadi kalau ibaratkan nasihat itu tadi yang perlu ya kan bersama suami istri. Itu Mungkin tadi. maksudnya benar. Kita perlu sabar dulu. Iya. Kalau memang sudah nggak bisa dibilangi, ya wis Udah, lost doll. Mungkin kemauan dia ya. Iya. Ya ya udah. Ya itu tadi nasihat itu tadi dulu. Dia kan Tadi. dinasihati Nasihatnya bininya. maksud banget. Kalau Iya. ibaratkan nggak bisa lagi ya udah diloskan kan gitu. Hmm. Karena kita udah capek yang lemah ini tadi udah Berarti capek artinya- nasihat Sabar. kan gitu. Artinya kan kalau mamanya berubah itu harus kedua belah pihak, toh. Suaminya yang sabar dan Iya. istrinya yang harus mau berubah. Berubah ya. Nah, Kalau ibaratkan kita nasihati suami istrinya pun nggak berubah sama aja kan gitu. ya. Nggak ada ketemu ini. Itu tadi lah. Ibarat kan laki-laki yang umpamain tadi lah laki-laki yang keras sama perempuan yang keras. Kalau jumpa tetap begaduh tuh di rumah tangga. Kan gitu. Tapi kalau ada yang satu lagi yang lemah pasti akan jumpa. Karena itu tadi laki-laki walaupun yang lemah dia, nah, kan sering ngerayu. Laki-laki ini ngerayu, ya kan? Nah, contoh abang yang tadi suka merayu. Ay dek, jadi lemah Satu lemah, perempuan. satu keras enggak bisa juga nih. Di bawah deh itu. Ya terkadang mungkin ada beda-beda kali ya. Ada beda-beda manusia seperti itu. Sifat manusia beda-beda. Sama-sama Bang. Makanya kan- bahaya kita. Podcast ini kan nanti kan bisa dilihat sama anak Bang Har kan mau merit, Iya. mau menempuh hidup baru ya kan. Moga-moga podcast ini nggak bermanfaat untuk anaknya. Jadi bermanfaat siapa? Kayak contohnya. Kayak ketemu gitu. Pesannya Kadang- nggak ada. Kadang kan kita membilangkan orang yang sabar lah kau menghadapi laki gitu ya lah. Biasa. Kadang Saya ingat biasa, Bang. sabarlah kau sabar. Tapi yang mengasih tahu itu nggak paham dia mengerti katakan sabar itu tadi. Kata sabar. Karena dia ngerasakan. Nah, sementara dia yang menjalani. Iya. Tapi intinya dalam berumah tangga itu komunikasi. Itu tadi lah komunikasi. Komunikasi. Udah Bang, ayolah Bang, closing Bang. Jadi Udah malam nih Bang. Apa Bang pesan-pesannya Bang? Untuk untuk ya untuk Gen Z sama apa namanya? Generasi Gen Z dan generasi milenial yang akan menempuh hidup baru. gitu Ya kan diterangkan kan bahwa ya. Kalau membangun rumah tangga ini kan tidak mudah. Ya kan? Nah, ada pesan-pesan nggak? pesannya begini, Abang 2, ketua 2. begitu kita mengambil satu apa namanya itu, kalau kesepakatan apa namanya itu, Apa? Apa ketua? komitmen Oh, komitmen. komitmen untuk berumah tangga. Jadi kita harus tanggap ini yang berumah tangga bukan hanya raganya, nah, jiwanya ini bakal, jadi kita bilang kalau badan ini dua kepala, dua pemikiran ini mau dijadikan satu. Dua hati. Suami, dua hati, Iya. kemauan suami dan kemauan istri. Jadi macam mana cara jumpanya? Menyatukannya. Menyatukannya. Komunikasi. Sering-seringlah berkomunikasi. Jangan memakai salah menyalahkan atau segala macam. Komunikasi yang benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, Jangan panjang-panjang. ya, yang kedua, Iya. Jam berapa dua? kita harus percaya
Sebelah-sebelahnya harus percaya. Si istri percaya dengan suami. Berarti saling percaya antara kedua belah pihak ini harus Iya, saling percaya. kepercayaan ini perlu. Dan kepercayaan itu jangan disalahgunakan. Oke. Dua-dua ini. Ketua. Tapi jangan menjadi kontroversi. Nanti setengah jam nih gara-gara Iya. ketua bahas ini. Apa pesan-pesan untuk Gen Z sama apa ini yang mau menempuh hidup baru ini? Untuk kalangan anak muda lah ini ya, yang mau Ya orang merit tua pun bisa juga ketua yang mau maupun kawin. merit. Orang tua yang mau kawin. Iya, 2 kali ya. Pokoknya yang mau menempuh hidup. Nah, yang mau Yang menempuh pertama hidup kan baru. gagal dia. Ini yang kedua dia mau kawin lagi dia. Kalau saya ngomong jangan dijawab. Dan saya pun bingung. Nanti Bagus ini. pudar apanya. Bagus. Nanti gue potong ini. Bagus ini. Dan Dia aku pudar. bingung ini. Ayo lanjut ketua, lanjut. Apa tadi? Iya. Makanya dicatat dulu apa yang mau dipilih. Catat. Dua. Kan gue bilang 2 aja lama sampai setengah jam ini. 2 pesan aja. Kepada anak muda-muda kita yang mau merit maupun mau Menempuh hidup baru. Cari dulu jodohnya. Nah, kalau mau merit, Cari dulu jodohnya. Gara-gara ketua ini. Gak closing ini gara-gara ketua nih. nanti abang aja dulu. Ya, kalau mau main Enggak, selalu jodoh. Ah, Oh, Mas Wanda dari aku kalau mau bilang, kalau mau lawak cari tuan kadi yang murah. Bisa aja Ini gitu. mau lawak. Enggak, dia Oh, mau modal terserah mau melawak mau serius, Ah, tapi kan mau ini iya, untuk Gen Z tuh iya. Bang. Pesan dan pesan untuk Kita Gen kami Z kirim. bagaimana ya mau menempuh. Apa kami pulang dulu toh? Apa kami pulang dulu? Udah diam aja dulu, diam dulu. Oke, diam semua. Nah, pesan dari anak muda-muda yang mau menempuh hidup baru ini ya. Kalau bisa, karena kayak kawan kita ini udah makan asam garam, banyak makan asam garam ini, Iya. ya kan? Kalau bisa di dalam rumah tangga itu nanti hidup baru itu jangan ribut. Jadi Semua itu ada solusinya ini. dia wajib ribut. Dia Satu aja belum selesai. Ada masalahnya, masalah itu ada solusinya. Nah, itu baru betul. Makanya Cepat diselesaikan. diselesaikan dengan baik. Musyawarah berarti. Musyawarah. Oke. Musyawarah itu satu, musyawarah untuk paket ada. Udah. Yang kedua. Yang kedua, Rasa. udah Rasa diam dulu lah. Lagi mikir ini dia. Tenggang rasa aja udah. Harus ada. Yang kedua, Ya kalau Lu Satu jangan ribut. nggak Jangan cocok. Macam mana supaya jangan ribut? Tunggu bang. Yang kedua apa ya? gara-gara kalian. lupa ya. Bukan ketua ini bukannya nggak tahu, Yang mau lupa. menempuh hidup baru ini. Lupa. Sudah di kepala, tinggal Kalau nggak mengeluarkan cocok jawaban ya kan susah. dirembukan. Panggil orang tuanya balikkan. Jadi itu kata-kata yang cocok kali. Punya Panggil orang Jadi tuanya. selesai. menikah itu ada etika. Kalau memang nggak cocok ya udah dirembukan sama Iya. keluarga. Iya. Nah, nggak langsung dipisah, langsung mengatakan maaf ya, mengatakan udah cerai. Nah, itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, bagus dirembuk gitu maksudnya sama keluarga. Gimana Pak? Pulangkan ke orang Aku udah tuanya. apa ini sama ngomong, ini. gitu. Udah nggak serak lagi. Kalau Gini, kata dia, gini. Udah aku Lah kok kami yang kasih pesan ini ketua yang kasih pesan. Cemana ya pesan? Maaf. Dia ngajarin juga ketua ini. Aduh, yang kedua. Yang kedua kalau ribut Pulang itu, yuk. contoh kawanin tadi ya kan. Nah, diselesaikan dengan mufakat tadi kan. Nah, Itu yang satu. ini satu ya. Jangan dibolak-balik. Yang kedua, Ada beradab. Sudah kedua. Udahlah kita tutup lah. udah itu aja lah. Namanya cerita Armoko ini ya kan. Nah, Hari-hari Armoko, omong kita kosong tutup. lagi. Armoko, hari-hari Kosong.